Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah ibu-ibu, jamaah majelis taklim Senin pagi Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah. Segala puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam pengajian rutin Senin pagi. Mudah-mudahan setiap langkah kaki ibu, langkah kaki kita semuanya ke masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan. Sekali lagi, ibu ketika sudah beramal jangan mengamalkan untuk diri sendiri, tapi juga diajarkan. Pada siapa? Murid kita. Murid kita ya anak kita, cucu kita. Ada yang cucu? Banyak cucu. Diajarkan kepada cucunya. Insya Allah menjadi amal jariyah. Mari kita buka pengajian kita dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat selalu ya. Ibadah lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Sementara ada saudara-saudara kita yang sekarang ibadahnya kurang lancar, yang kena musibah itu. Sembahyang susah, tapi sesusah-susahnya ibadah tetap harus dilaksanakan. Semakin susah caranya, prosesnya, insya Allah ganjarannya juga gede. Ya, orang yang sholatnya susah, kok sholat, ganjarannya gede. Ganjaran sholatnya juga ganjaran susahnya. Orang yang ngaji Quran, kesusahan, dia dapat ganjaran ngajinya, juga dapat ganjaran susahnya. Tapi ibu nggak mau, ibu mau susah nggak? Jangan minta susah, minta yang mudah. Karena orang yang ngajinya bagus bersama malaikat kiramil bararah. Ya, malaikat kiramil bararah. Yang susah, maksudnya agar yang susah tidak putus asa untuk belajar. Ngajinya diganjar, susahnya diganjar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini salam dari Pak Dr. Zahruddin Sultani. Beliau ada halangan hadir, ada rapat tampaknya dengan pengurus YPI Al-Azhar. Maka kami diamanahkan hadir menemui ibu-ibu, mendampingi ibu-ibu. Mudah-mudahan badalnya ini bisa menambal kekurangan yang ada. Pastinya tidak lebih baik daripada yang aslinya, tapi mudah-mudahan tetap ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya diberikan materi oleh Dr. Zahruddin, materi tentang tafsir surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Ibu ada yang membawa mushaf Al-Quran? Ada? Ada yang bisa bantu saya baca dulu dari ayat 133 sampai 136? Yang kemarin ngaji qiraatnya bagus ya, Pak? Monggo, Bu. Tes 1. Mana? Ibu, monggo. 133. Bismillah. (133) Ali Imran 133. Udah kayaknya. Oh iya baik. Tes. Oh, mati lagi. Ya. Baik, kenalan dulu ya. Dulu pernah kenalan, lupa. Ya, nama kami Haji Muhammad Muhsan Anasi MA. Muhammad Muhsan Anasi. Ya. Kami bekerja di Al-Azhar di bagian dakwah dan sosial. Anak buahnya Pak Dr. Zahruddin.
Tes. Mas, mati-mati. Anak buahnya Dr. Zahrudin kerja di sini, rumahnya di Cilengsi, Jawa Barat, Bogor. Jauh, ya. Mudah-mudahan minta doanya sehat selalu ya. Silakan Bu. Mati lagi tuh ya. Kok mati semuanya? Baterainya kok dua-duanya habis. Bentar. Gangguan sebentar. Kalau nggak pakai mic dulu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya. Bismillah, mudah-mudahan nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga habis.
Terima kasih. Ada yang bisa bantu baca artinya dulu? Yang ayat pertama tadi, 133. Siapa yang suka rilawat? Najum? Ada? Ayo. Ibu. Terjemahannya, ya. 133. Segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang. Ya, terima kasih. Itu dulu. Ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat ini. Sebelumnya Allah mengatakan, wa ati'ullah war rasul, patuhlah kepada Allah dan Rasulnya. Tujuannya apa kita patuh pada Allah? La'allakum turhamun, agar engkau disayangi. Dirahmati itu disayangi. Disayangi, siapa yang disayangi? Ya kita, meskipun kita berbuat dosa. Karena manusia seperti kita ini tidak mungkin tidak berdosa. Yang maksum terjaga dari dosa siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Patuhlah kepada Allah dan Rasulnya agar engkau disayangi, meskipun engkau kadang-kadang berbuat salah, tidak sengaja ataupun sengaja. Contoh, orang yang salah itu tidak selalu harus dia dimarahi Allah. Orang yang salah tidak selalu dimarahi Allah. Kenapa? Kalau salahnya itu bukan menantang. Beda. Ada orang salah nggak sengaja, ada orang salah nantang. Contoh, orang naik motor salah, nggak tahu dilarang masuk, kemudian ada Pak polisi datang. Kira-kira polisinya gimana? Bu, ke sana. Pak, ke sana. Tapi kalau sudah salah, saya kan biasanya di sini, masa nggak boleh lewat sini? Dulu dari kecil saya lewat sini, Pak. Kan kadang ada gitu di YouTube tuh, orang ditegur polisi ngeyel, ada nggak? Yang ngeyel itu yang tadi, iya Pak, maaf saya salah, bisa kemungkinannya dimaafkan. Tapi kalau yang ngeyel dimaafkan nggak? Kalau ini manusia. Tapi kalau yang ada kesalahan tertentu, kalau ngeyel nggak dimaafkan. Kesalahan tertentu ngeyel, misalnya nggak sholat. Orang nggak sholat itu kalau males, nggak sholatnya karena males, tapi dia yakin sholat itu wajib, kemungkinannya masih bisa dimaafkan. Tapi jangan nyoba nggak sholat, ya. Maksud dia malah mau dingin sholat subuh, nggak sholat dia. Tapi dia merasa berdosa ketika nggak sholat. Ada kemungkinan dimaafkan. Tapi coba orang alah sholat kan nggak wajib. Nah, itu orang yang mengingkari kewajiban agama, yang kewajibannya itu pasti, dia bisa dianggap keluar dari agama Islam. Dia nggak sholat. Orang yang satu nggak sholat, tapi karena udah malas gitu. Tapi dia masih yakin, aduh dosa aku nggak sholat.
nyesel dia nggak sholat, kemungkinan ada diampuni. Tapi kalau nggak sholat, ngeyel, siapa bilang sholat itu wajib? Enggak penting. Yakinlah orang ini sudah bisa keluar dari agama Islam. Kalau nggak sholatnya sambil tadi itu. Nah, kita mudah-mudahan nggak ada yang begitu tadi. Kalaupun salah, salah nggak sengaja mudah-mudahan. Contoh, ada orang kalau sudah mukmin beriman, salah dia. Tapi orang itu disayang Allah, kesalahannya itu menjadi kebaikan. Kesalahannya bisa menjadi kebaikan. Contoh, ibu kenal dengan Nabi yang dimakan ikan? Siapa? Nabi Yunus dimakan ikan. Kenapa dimakan ikan? Beliau dakwah kurang lebih 30 tahun lebih. Ada yang bilang 70 tahun. Dakwah puluhan tahun, pengikutnya cuma 2. Cuma 2. Saya oleh Pak Zahruddin disuruh ke sini, yang ngaji berapa? Banyak. Udah disiapin kursinya lagi, ada mic-nya lagi, ada ini lagi. Nabi Yunus dulu dakwah nggak disiapin fasilitas beginian. Memang Nabi dakwah pakai modal sendiri, pakai uang sendiri. Saya nggak pakai modal. Tempatnya udah dikasih Al-Azhar. Ininya udah lengkap. Cuma ngasih ilmu doang. Dulu Nabi ngasih ilmunya, ngasih tenaganya, ngasih segala macam. Jadi dai zaman sekarang ya nggak ada apa-apanya dibanding Nabi. Tapi meskipun nggak ada apa-apanya tetap baik. Tetap ada baik. Jadi Nabi Yunus dakwah 30 tahun nggak ada yang ngikutin, cuma 2 orang. Nabi kan ngancem-ngancem, kalau kamu musyrik pada Allah, melawan Allah, azab Allah akan turun. Kan begitu kan Nabi kalau ngomong. Begitu ngomong azab kagak turun-turun juga. Kagak turun. Kemudian mikir Nabi Yunus, ini aku bilang azab akan turun, tapi nggak turun juga sampai sekarang. Bener, ya dia yakin bener. Tapi kebiasaan masyarakat dia, kalau ada orang ngomong kagak bener, ya nggak bohong. Kalau bohong dihukum oleh masyarakatnya. Akhirnya Nabi Yunus ya, Nabi tetap manusia, takut dihukum kan. Pergi meninggalkan kaumnya. Tanpa diperintah oleh Allah. Nabi Yunus meninggalkan kampungnya sebelum diperintah Allah. Nabi Muhammad meninggalkan Mekah ke Madinah, diperintah Allah nggak? Diperintah, hijrah. Nabi Yunus pergi sebelum diperintah oleh Allah. Kalau kita yang pergi mungkin nggak terlalu masalah, tapi karena ini yang pergi itu orang pilihan Allah menjadi masalah. Pergi dia. Nabi Yunus bersalah. Karena Nabi Yunus bersalah maka ditegur oleh Allah. Diapain? Panjang ceritanya, dimakan ikan. Dimakan? Tapi Nabi Yunus itu kekasih Allah. Allah pesan pada pada ikan, jangan dimakan, jangan ditelan dengan. Udah, ditelan biasa aja tapi nggak usah dikunyah-kunyah, nggak usah di. Kenapa? Nabi Yunus Allah merahmati Nabi Yunus. Tapi kesalahan Nabi Yunus itu adalah kesalahannya kekasih Allah. Ibu punya cucu dikasihi. Ibu, cucu, sayang cucu nggak? Cucu ibu bawa minuman. Nah, jangan dibawa minumannya. Nanti berdiri aja di situ di meja. Tetap itu kadang-kadang ngeyel. Terus kemudian keserimpet dia jatuh, menimpa minumannya, menimpa baju, kena nenek, kena baju. Marah nggak? Cucunya masih kecil. Aduh, cucunya malah dia yang jatuh tapi dia yang marah. Cucu salah, jatuh, dia malah marah. Gitu nggak? Anak-anak kecil kan dulu gitu. Yang salah siapa, yang marah siapa? Marah cucunya urus. Terus akhirnya sebagai nenek kita datang, si sayang nggak apa-apa, masih bagi. Gendong cucunya, diciumi malah. Udah salah diciumi, dibilang nggak apa-apa. Nah, karena Nabi Yunus itu kekasih Allah, maka kesalahannya juga nggak penting bagi Allah. Justru kesalahannya membawa hikmah. Umatnya Nabi Yunus apa yang dilakukan? Jadi Nabi Yunus kan suka ngancem-ngancem gitu. Ya memang tugasnya begitu. Terus umatnya, kok nggak ada Yunus kemana ya? Belakangan kan disuka ngomong aja begitu, ngelarang-larang gini, menyuruh begini. Kok tiba-tiba nggak ada, kemana ya? Mikir nggak umatnya Nabi Yunus? Coba dong kamu intip Yunus.
cek rumahnya tuh. Nggak ada utusan ngecek rumah. Ngelongok gara-gara kalau ada pagernya. Terus lapor, iya Yunus kagak ada. Karena Yunus kagak ada, akhirnya apa? Mikir, iya ya, jangan-jangan ancaman Allah akan segera turun. Buktinya apa? Buktinya Nabi Yunus pergi. Seperti ada orang, ada banjir bah atau tsunami. Oh, bahnya dari sono. Terus di sini ada orang datang. Ibu-ibu, bapak-bapak, warga kampung, awas ada tsunami. Sambil ngomong gitu, yang bilang ada awas ada tsunami ngapain? Apa? Lari. Mungkin nggak? Awas di sana ada tsunami loh, sono ada. Mungkin nggak yang bilang tsunami datang ke tempatnya? Lari. Nah, begitu yang bilang ada tsunami lari, ibu-ibu ada di sana. Ibu belum lihat tsunami-nya, ibu cuma lihat saya doang. Apa yang ibu lakukan? Lari juga. Sudah lihat tsunami-nya atau belum? Belum. Baru lihat orang. Bisa jadi saya bohong. Ya kan? Ibu-ibu, ada tsunami apa? Sono pun. Tanpa melakukan apa-apa, orang akan mengikuti lari. Karena dianggap ucapan saya benar. Nah, ketika Nabi Yunus tidak ada di kampungnya, umatnya tuh ngecek ke rumahnya, ngecek pagernya. Yunus biasanya nyapu, kira-kira gitu. Kok sekarang nggak ada bunyi-bunyinya? Jangan-jangan ada azab beneran. Kemudian ada langitnya mendung gelap. Nggak tahu mendungnya itu bener-bener mau azab atau cuma mau hujan. Terus akhirnya orang-orang kembali kepada pemimpin ketua kampung lah. Mbah, ini Yunus sudah pergi gimana itu? Dulu dia ngancam akan ada azab, ini gelap itu. Dan Yunus sudah nggak ada di kampung kita. Terus si ketua suku bilang apa? Iya, kayaknya ini bakal ada azab. Yuk kita taubat biar nggak jadi ada ancaman. Kemudian dibimbing oleh kepala suku, mereka taubat semuanya. Kenapa mereka taubat? Gara-gara perginya Nabi Yunus. Nabi Yunus pergi kan salah itu. Tapi karena Nabi itu kekasihnya Allah, kesalahannya mendatangkan hikmah. Ya, kita umat kalau patuh pada Allah, kalau kita menjadi kekasih Allah, disayang Allah, kali-kali ada kita salah dimaklumi oleh Allah. Ati Allah wa ati Rasul. Patuhlah kepada Allah dan Rasul. Untuk apa? Agar kau disayang Allah. Kalau sudah terbiasa patuh, kali-kali ada kesalahan yang nggak sengaja, maka kesalahannya itu dimaklumi. Tapi bukan berarti salahnya disengaja, jangan disengaja. Kalau kita sudah terbiasa patuh pada Allah, pada Rasulullah, kalau ada salah, maka salahnya dimaklumi. Makanya Habib Ali yang ngarang kitab itu bilang apa doanya? Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, hambamu ini seorang hamba yang banyak dosanya. Andaikan dosaku banyak ya Allah, maka jadikanlah dosaku itu seperti dosanya orang yang engkau kasihi. Andaikan ada dosa, maka jadikan dosa saya dosa kekasihmu, juga bukan dosa musuhmu. Kalau dosa musuhnya Allah, orang kafir diapain? Disiksa. Tapi kalau yang berdosa kekasihnya, maka dimaklumi, dimaafkan. Nah, untuk menjemput ampunan Allah itu begini. Wasari'u. Tadi dibacakan prima. Dan bersegeralah kamu kepada apa? Kepada ampunan dari Tuhanmu. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u. Apa ini mas bergegas itu? Ya tadi, ketika di sana ada sesuatu kita bergegas itu ini. Bergegas ke masjid. Ini namanya bergegas nggak? Bergegas ke masjid tuh ya. Nah, udah nggak? Jadi kalau kita sembahyang itu harusnya apa? Beda dengan ketika kita mau ke mana? Ini sambil gini lagi. Berarti sebenarnya bukan bergegas. Jadi bergegas itu, bergegasnya sendirian atau bareng-bareng. Kalau di sini kan nggak ada bareng-barengnya kan. Wasari'u, dan bergegaslah, wasabiqu, dan berlomba-lombalah. Lomba-lomba itu berarti apa? Saling. Kalau ibu lomba lari, lomba balap karung, apa yang dilakukan?
Nunggu temennya enggak? Ayo, gini. Dia yang di belakang pun akhirnya juga berusaha ngejar. Bergegaslah, berlomba-lomba. Yang namanya berlomba-lomba itu enggak santai. Apalagi kita yang udah umur segini, tobat itu tidak santai. Tobat tidak bisa dengan cara santai, bergegas. Dicek. Biasa ngecek nggak ibu perbuatan ibu? Aktivitas kita. Pagi saya mulai bangun tidur jam 3:30, wudu, tahajud, witir, checklistnya bagus. Habis itu kalau yang di rumah ibu-ibu nyiapin makanan, ya kalau istri saya nyiapin makanan untuk bangun 6:30 untuk bekal saya ke kantor, siapin bagus. Habis itu nganter anak mempersiapkan berangkatnya anak bagus, atau cucu membantu cucu bersiap untuk belajar bagus. Habis itu sholat duha bagus, dicek semuanya. Habis sholat duha nonton TV, gosip bagus kagak? Coret. Jangan biasa nonton coret. Kalau kita biasa nyatetin amalan kita, maka nanti di akhir-akhirnya ketika dicatat malaikat menjadi bisa ibu cek gosip, ngomongin orang, ngomongin ustaz tadi ceramahnya kagak enak banget ya, coret, jangan dilakukan. Pokoknya kita biasa ngecek. Kemudian wasari bergegas. Sekali lagi bergegas itu tidak, bersegera itu tidak santai, bersegera. Bu mulai sholat bagus tahun berapa? Dari dulu, alhamdulillah. Dari ibu balik umur berapa? Umur 14 balik 10. Setelah balik yakin nggak ibu dulu sholatnya sudah bagus? Padahal di dalam agama Islam orang itu sudah dicatat berdosa dan dicatat berpahala setelah balik. Umur 10 tahun sudah balik, sholatnya bolong. Kapan mulai sholat rajin? Ini Pak, setelah nikah. Cek tuh. Dari 10 sampai 20 berarti 10 tahun kita sholatnya kagak benar. Nikah umur 20 atau 25. Berarti ada sesuatu yang kurang. Atau bahkan setelah menikah juga belum bagus juga sholatnya. Itu perlu dibayar. Perlu dibayar. Makanya ulama kita ada gini, pas sholat maghrib selesai, terus kemudian selesai sholat maghrib, dia sholat lagi. Mengkodok, jangan-jangan ada sholat saya yang dulu waktu saya masih remaja, setelah balik ada yang kekurangan. Ya Allah, ini niatnya niat kodok dulu yang hilang. Sampai segitunya ulama kita. Tapi jangan jadi beban. Jadi gitu. Tiap hari melakukan itu. Ini dulu ada ulama yang begitu. Ada Ibnu Qudamah misalnya. Ibnu Qudamah itu sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lakukan itu. Menganjurkan muridnya. Betul. Jadi habis sholat isya nambah lagi 4 rakaat. Kodok kali-kali dulu saya umur 10 tahun ada yang bolong. Ya, itu hati-hatinya ulama. Ya ulama kan bukan orang nggak pinter. Maka kita bisa ikuti. Tapi jangan jadi jangan jadi beban. Jangan menjadi beban. Karena apa? Kata Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik kita itu bisa menutupi kekurangan. Contoh ibu nulis di di kertas. Anak kita kalau tulisannya salah diapain? Dihapus atau distabilu. Nulisnya misalnya Islam kurang L, Isam kurang L kan? Titip X terus ditulis lagi. Amalan kita yang tadi itu bisa menambal yang kurang-kurang itu tadi. Jika tidak keberatan. Tapi jangan-jangan ibu, berat. Asal itu dari keinginan hati. Termasuk itu. Ulama kata, ini Bang, sunnah itu tidak bisa menggantikan yang wajib. Maka dia lakukan yang wajib. Wajib itu levelnya adalah wajib. Wajib tidak bisa tidak bisa dalam pengertian sepadan, tidak sepadan. Tapi kalau sunnah kita menutupi yang ini menutupi kekurangannya.
tapi tidak sepadan sunat. Ibu sholat sunnah semalam itu 20 rakaat pun itu tidak bisa setara dengan sholat isya yang 4 rakaat. Sholat sunnah 20 rakaat itu tidak bisa setara dengan sholat isya yang 4 rakaat. Iya, betul. Nabi bilang sholat sunnah fajar itu ganjarannya lebih baik daripada dunia dan sholat qobliyah subuh yang 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi sholat qobliyah itu tidak setara dengan sholat subuhnya. Sholat subuhnya berarti jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya saking Nabi menjaga sholat qobliyah subuh ini, pernah beliau mengqadha. Setelah sholat ba'diyah subuh tidak ada kan? Nggak ada. Tapi begitu ada orang masuk, kok sudah jamaah? Kan dia nggak sempat. Mungkin bangunnya telat, adzan baru bangun, kemudian dia berwudu sampai di mushola masjid, udah qomat, sudah kan nggak sholat qobliyah. Kita sholat langsung wajib bersama imam. Habis itu diganti dengan saking pentingnya itu. Tapi kalau nggak diganti juga nggak apa-apa. Tapi ganti-gantinya juga ini perlu ada tempat. Orang yang nggak ikut pengajian, nih ikut habis ngaji kemarin kok ada sholat ba'diyah subuh malah salah ngajinya itu. Ya kalau ngulangnya di rumah. Ya. Biar kalau orang lain tidak tahu, sama-sama tahu tidak masalah. Oke. Jadi bersegera itu bergegas balapan, ya apa? Balapan, berlomba, balapan bahasa Jawa, berlomba. Untuk apa? Menyongsong maghfirah min rabbikum, ampunan dari Tuhanmu, wa jannah, dan menyongsong surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas apa? Ardu itu ada panjang, ada lebar. Yang lebarnya itu apa? Langit dan bumi. Jadi ketika kita bertobat itu bergegas, tidak bisa menunda. Karena usia itu nggak jaminan pula tentang hidup kita. Kami kemarin punya sahabat, beberapa hari ini kami guru Al-Azhar ada yang wafat. Habis makan, malamnya, paginya wafat. Sedang dinas di luar kota, kerja di luar kota, paginya, malamnya masih rapat, ngobrol, makan. Besoknya udah ini. Terus ada juga guru Allah mufirlah warhamha wa'afiyah wa'fanha. Guru kita habis pulang rapat dengan pemerintah, naik mobil waktu gempa itu, kesapu gempa, ketemu 3 hari kemudian. Mudah-mudahan husnul khatimah. Jadi haji hancur, nggak ada jaminan pula di hidup kita. Jadi kematian adalah sesuatu yang misteri, nggak ada jaminan pasti kapannya. Maka untuk sesuatu yang tidak pasti itu kita perlu siapkan dengan cepat. Bertobat itu cepat. Makanya gini, teman-teman di masjid, teman-teman kalau ada orang pengen masuk Islam, langsung Islamkan dia. Pak, lagi libur, yang ada cuma satpam. Jangan nunggu Senin. Ketika yang nemuin orang itu satpam, yang mengislamkan siapa? Pak Satpam. Bahwa nanti akan diresmikan di sini, itu menyusul. Kenapa? Orang mau selamat jangan ditunda-tunda. Contoh begini, ibu sedang bekerja di depan rumah, betulin bunga. Yang namanya sedang menanam bunga kan bajunya kotor kan? Tiba-tiba ada anak naik sepeda, jatuh ke got. Ibu nolongnya kapan? Langsung. Antar dulu saya telepon bapaknya. Antar dulu saya cuci tangan dulu. Antar dulu saya ganti baju. Begitu perlu nggak? Langsung ditolong. Itu kecelakaan duniawi. Jatuh ke got kan kecelakaan duniawi. Nah, orang kafir itu kecelakaan ukhrawi. Lebih penting kira-kira menyelamatkan orang dari got dengan nyelamatin orang kafir biar selamat, lebih penting yang mana? Lebih penting nanti begitu orang, Pak saya mau Islam. Yaudah, bismillah, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Langsung. Kadang-kadang begini jamaah kita. Oh, mohon maaf Bapak. Hari ini hari libur, Pak Ustadznya libur juga. Insya Allah besok Senin ada. Bapak kembali ke sini lagi ya Senin ya. Ya iya kalau besok masih hidup. Kalau kemudian kesantung terus masuk
putus wafat gimana? Termasuk yang menunda itu ikut berperang menjadi salah satu sebab perang tersebut nggak husnul khotimah, maka cepat, maka bergegas balapan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan. Surga itu disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Takwa itu apa, ibu-ibu? Takwa artinya yakin pada Allah, apalagi percaya pada ketuhanan Allah, ada lagi? Nah, kalau bapak-bapak pasti paham kenapa sering Jumatan. Di Jumatan itu salah satu menyuruh orang takwa itu rukun khutbah. Kalau nggak dilakukan, khutbahnya nggak sah. Ittaqillah, takwalah pada Allah. Terus kemudian imamnya bilang, khatibnya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi semua larangannya. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Apa itu larangan? Apa itu larangan? Begini, dulu ada seorang sahabat ditanya, takwa itu apa sih? Terus yang ditanya malah gini, Tuhan, takwa itu apa? Yang ditanya balik jawab, kamu pernah lewat suatu jalan yang ada durinya? Iya, pernah ada jalan yang berduri. Ketika engkau melihat di depanmu sana ada jalan yang berduri, apa yang kulakukan? Ketika di depan ini ada durinya di sini, maka saya gak jadi lewat situ, lewat sebelah menghindar. Ya kalau bahasa saya, kalau ngaji dengan anak-anak naik motor, apa yang kau sedang naik motor kecepatannya 50 km per jam. Di depan Anda ada lubang, dalamnya 10 cm. Kira-kira apa yang Anda lakukan ketika ada lubang? Menghindari lubang. Pak, saya nggak bisa menghindar. Ya, lubangnya itu selebar jalan, nggak ada tempat. Apa yang Anda lakukan? Ketika ada lubang, menghindar sedikit. Tapi kalau nggak bisa dihindari, ketika saya jalannya pelan, saya rem. Itulah namanya menghindari takwa, menjadi perintah Allah. Kalau ada orang naik motor, ada lubang, asalnya dia kecepatannya 50, terus dia tambah malah kenceng. Ibu menduga dia orang seperti apa itu? Ada lubang kok malah dikencengin. Orangnya berpikiran sehat nggak itu kira-kira? Orang aneh. Orang udah tahu ada orang mabuk, udah tahu ada lubang malah dikencengin. Nah, kalau ibu lihat anak naik motor ada lubang kok tambah dia, atau polisi tidur malah dikencengin, orang mabuk. Orang tidak benar. Jadi kalau orang soleh, kok ada orang berbuat maksiat kok malah didatengin, orang aneh. Setidaknya jangan berbuat dosa secara sengaja. Jangan menyengaja berbuat dosa. Contoh apa? Datang mau pengajian, ketemu ibu sesama pengajian, terus ngomongin orang. Tadi sengajanya datang itu untuk apa? Untuk ngaji, bagus. Tapi keselio, setan kan ganggu terus ngomongin dikit. Terus kemudian ada yang ingetin, istighfar. Oh iya istighfar, langsung istighfar. Begitu sadar itu dosa, langsung istighfar, minta ampun. Ya minta maaf pada orang yang dia ini juga. Pak, kalau saya ngomongin orang terus saya minta maaf. Bu, minta maaf ya. Kenapa minta maaf? Kemarin saya ngomongin kamu. Dan aku bilang ini, malah marah kan? Ya, malah nggak bisa jadi, malah nggak menghapus dosa, malah nambah yang diomongin sama marah, malah terjadi. Lakukan kebaikan untuk orang itu. Lakukan kebaikan untuk orang itu. Kebaikannya apa? Banyak hal. Kalau orangnya nggak punya duit, kita kasih duit. Kalau orang lapar, kita kasih makan. Orangnya haus, kita kasih minum. Orang bajunya jelek, kita kasih kerudung misalnya gitu. Ya karena apa? Kalau ibu jujur ke dia juga nggak selesaikan soal, bisa jadi malah apa? Mendatangkan masalah baru, membuat dosa baru. Jadi dosa perlu dihindari. Makanya kadang-kadang gini, ada bapak-bapak nggak di rumah, pulang kerja,
Enggak, begitu parkir motor di rumahnya pergi lagi, enggak di rumahnya. Nongkrong di pos satpam. Terus atau habis jamaah sholat enggak pulang-pulang. Bagus enggak itu? Pulang kerja parkir motor, habis itu kemudian dia pergi ke pos satpam nongkrong di situ. Bagus enggak? Kenapa enggak bagus? Kata kita itu kan enggak bagus kan? Kenapa? Karena kita nggak tahu dia. Mungkin dia tadi paginya ribut dengan istri yang ngomel-ngomel sama. Akhirnya daripada saya di rumah nambah dosa itu saya. Istri saya marahnya belum turun. Saya juga tuh kalau ketemu bawaannya ada keriput, langsung parkir langsung pergi. Perginya dia itu adalah kebaikan. Kenapa? Menghindari. Tapi menurut ibu kan nggak bagus karena ibu nggak tahu keadaan dia. Kalau tahu, oh kenapa kamu di sini? Udah Aisyah nggak pulang-pulang, udah pulang, istri mau nunggu kamu. Istrinya kagak nunggu saya pak. Kalau lihat saya, istrinya 4 aja melihat muka saya. Benar gitu. Ya udah sini sebentar. Nah tadi ya nanti ya membantu untuk mendamaikan itu. Jadi kadang-kadang perbuatan orang yang kita anggap nggak benar itu bisa jadi benar kalau kita tahu sebabnya. Toh pulang nggak selesaikan soal, gitu. Jadi itu tadi menghindari. Si suami pulang terus menghindari masalah, dia menghindari masalah sesaat, tapi ya persoalannya harus segera diselesaikan, jangan dibiarkan terus dia pulang kerja pergi ya nggak harus. Namanya orang marah kan ada naik tuh ketika sudah agak reda ngobrol, maaf ya saya kemarin begini, oh udah mas saya maaf juga, sama-sama salah kita, yuk maaf-maafan, bisa jadi begitu. Makanya dalam agama Islam itu kalau sedang marah itu kan nggak boleh bicara banyak. Seorang hakim sedang marah tidak boleh memutuskan di pengadilan, nggak boleh mutusin pengadilan, maka dicek dulu. Baik, ayat selanjutnya, artinya bu, yang ayat selanjutnya bu. (134) Monggo bu, artinya doang aja, artinya. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Siapa? Yaitu itu. Sebelumnya tadi ya, surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa ahli surga apa? Yaitu orang yang bertakwa ahli surga tadi adalah, jadi ayat ini penjelasan daripada ayat sebelumnya. Orang yang bertakwa itu apa? Orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Maksudnya apa? Sedang punya duit sedekah, nggak punya duit juga sedekah. Lapang, di saat kondisi lapang bersedekah bagus, tapi itu biasa. Tapi sedang tidak lapang sedekah lebih bagus. Nah, seperti kondisi kita sekarang nih, Al-Azhar mengumpulkan donasi untuk membantu yang di Cianjur. Pada hari kedua waktu itu alhamdulillah sudah terkumpul 200 juta. Hari kedua bencana. Kemarin bencana, hari ini sudah dapat 200-an. Saya kemarin nggak ngecek lagi berapa, mungkin mudah-mudahan sudah banyak. Bisa membantu orang. Dan alhamdulillah yang bantu itu juga kadang-kadang nggak selalu orang yang duitnya banyak. Yang sedang kondisi biasa-biasa tetap bantu. Ini cirinya orang bertakwa. Membantu baik di waktu lapang maupun sempit. Membantu saudaranya. Atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Memakmurkan masjid. Memakmurkan pengajian. Itu. Berinfak di saat lapang maupun sempit. Kemudian ciri orang yang bertakwa lagi ini, dan orang yang menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Orang baik itu orang yang tidak pernah marah atau apa? Orang baik itu kadang-kadang marah. Tapi bedanya orang baik dengan orang tidak baik, orang takwa dengan tidak takwa, bedanya apa? Kalau orang takwa marah itu diempet. Apa? Ditahan. Jadi kalau ibu marah, saya marah, kita marah, itu masih wajar.
manusiawi. Tetapi semanusiawinya marah, yang lebih baik adalah yang ngempet. Zaman dulu ada cucu Nabi SAW, Sayyidina Zainal Abidin. Beliau punya budak. Bu, apa itu budak? Budak itu orang yang dimiliki, yang kita miliki. Dia kerja, duitnya untuk kita. Dan dulu budak bisa dijual belikan. Saya punya budak bagus, anak muda, saya jual 100 juta, 50 juta. Dulu ada praktek jual beli manusia, zaman dulu. Sekarang udah terhapus. Agama Islam menghapuskan secara pelan-pelan perbudakan. Sayyidina Zainal Abidin, ada pembantunya bawa makanan atau minuman jatuh, marah. Tapi pembantunya ini, budaknya ini pinter ngaji. Apa yang dia wal kaziminal ghaidha wal kaziminal ghaidh. Wahai Tuhan, Allah senang dengan orang yang yang mampu menahan marah. Akhirnya beliau menahan marah. Kemudian tapi marah tapi masih kayak merengut gitu. Orang marah terus kita menyembunyikan marah, nggak melampiaskan kemarahan kita. Orang yang menyembunyikan marah ini apa? Bukan sekedar menyembunyikan marah, orang yang marah dan bisa melampiaskan marahnya. Kalau ada seorang kecil, terus kemudian diganggu preman, dia marah, tapi nggak melampiaskan marah, itu termasuk kategori ini nggak? Bisa jadi tidak, karena apa? Dia nggak marah bukan karena menahan, karena nggak berani sama yang bikin marah, takut. Lain. Yang dimaksud yang menyembunyikan marah di sini adalah orang yang marah dan memiliki peluang untuk melampiaskan marahnya. Saya punya pembantu, kan bisa saya marah. Pembantu marah sama bosnya kan nggak berani. Kalau bos bisa marah sama pembantu, dan kalau bos nggak marah sama pembantu meskipun dia bisa menyembunyikan marahnya, itu masuk kategori ayat ini. Tapi tidak cukup di situ. Wal afina 'anin nas. Jadi habis menyembunyikan marah masih merengut. Tuhan, Allah suka orang yang menyembunyikan marah, tapi lebih suka lagi orang yang memaafkan. Wal afina 'anin nas. Wal afina 'anin nas, yang memaafkan orang lain yang salah. Terus cukup di situ enggak? Ya udah, kamu saya maafkan. Kata Zainal Abidin. Sayyidina Zainal Abidin. Kamu saya maafkan. Wahai Tuhan, tidak cukup memaafkan doang, tetapi berbuat baik kepada orang yang bikin marah. Berbuat baik pada orang, ibu, ada orang usil sama ibu. Ada orang ngomongin sama ibu, marah nggak ibu? Marah kan aslinya. Terus kita maafkan. Tidak sekedar maafkan, mengasihi. Tidak hanya memaafkan orang yang bersalah, tetapi memberi. Ya ini berat. Berat. Tapi kalau bisa luar biasa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik kepada orang yang bikin marah. Ada lanjutannya ini. Ya, tidak sekedar, kalau artinya kan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maksudnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan terhadap orang yang membuatnya marah. Jadi si budak tadi apa? Setelah dia dimaafkan oleh majikannya, terus dia bilang, Tuhan, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat salah tadi. Ya udah, kalau kamu begitu, kamu merdeka. Akhirnya sang budak tadi dimerdekakan oleh tuannya. Biasanya yang dimerdekakan orang yang berbuat kebaikan, yang menyenangkan kita. Itu budaknya membuat dia marah, terus dia sembunyikan marahnya, kemudian dia ampuni kesalahannya, dan diberbuat kebaikan. Ya inilah. Ya ini meneladani sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang saya sebutkan di depan tadi,
Kita minta dijadikan oleh Allah apabila kita salah kita seperti salahnya orang yang dicintai oleh Allah. Nabi Adam, salahnya apa Nabi Adam? Maka buah khuldi. Seperti gini, ada seorang anak ngambek sama bapaknya, bapak, saya nggak senang dengan perintah bapak ini. Masa saya suruh kuliah di sana? Saya nggak senang. Udah kalau begitu saya pulang aja. Saya minggat bahasanya. Saya pergi dari rumah ini. Udah, nggak apa-apa kalau kamu nggak nurut bapak. Sana pergi. Tapi nanti kalau kamu sudah kapok pergi, udah bosan pergi, ya kalau kamu nggak punya uang nih saya kasih ATM. Kalau duitmu habis nih, ambil nih ATM. Ya kalau kamu bosan pulang lagi nggak apa-apa. Ya? Kenapa bapak bilang pada itu orang senakal-nakalnya anak itu tetap anak, ya kan? Kamu mau pergi nak? Kamu marah sama bapak? Ya udah, sana pergi. Ini ATM-nya nih, ini duitnya. Ada nggak kayak gitu? Ya, bisa aja. Kalau yang tapi kalau yang marah itu bukan anak saya, atau misalnya ada teman saya nitipin anaknya ke saya, terus anak itu badung, saya marah. Terus dia nggak senang dengan marah. Kemudian dia marah saya, dia pergi. Mungkin nggak saya kasih duit? Nah, anaknya orang. Tapi kalau anak kita sendiri, udah nak, udahlah. Maksud ayah itu baik. Ya tapi kalau kamu belum paham maksud ayah, udah nggak apa-apa kamu pergi. Tapi ini bawa nih, dikasih pekel. Enak bener bapaknya. Kenapa? Enak bener pak, bagus bener bapak. Tapi ya kalau kita bisa seperti itu. Contoh, ya, tapi di mana-mana orang tua begitu. Oh, saya punya kakak bikin marah ibu saya. Ibu tetap aja baik. Oh, anaknya, ujuk kakakmu. Dulu waktu kamu tetap aja gitu. Nah, Allah itu saking baiknya kepada hambanya. Nabi Adam itu salah nggak pada Allah? Salahnya apa? Dilarang makan buah khuldi, tapi melanggar. Tapi apa yang dilakukan Allah? Dah, kamu keluar dari surga. Tapi dikasih bekal oleh Allah. Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kamu baca itu, doa itu, ku ampuni dosamu. Jadi sebelum pergi ke bumi itu sudah dikasih bekal oleh Allah. Apa bekalnya? Doa yang itu bisa menyebabkan ampunan Allah. Nah, Nabi Yunus, apa kata Allah kepada Nabi Yunus? Nabi Yunus ketika pergi itu, falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan Yunus itu tidak termasuk orang yang mengucapkan tasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ini pernah saya sampaikan di sini pengajian ini dulu. Ingat masih? Andaikan Yunus itu tidak termasuk orang yang ahli tasbih, kok biarkan dia di dalam pertikan sampai hari kiamat? Makanya Nabi Yunus diilhami Allah apa doa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gara-gara memuji Allah, bertasbih pada Allah, zikir pada Allah, dikasih oleh Allah jalan keluar. Itu hamba-hamba Allah yang salah itu oleh Allah. Tapi karena hamba itu dicintai Allah, maka dibekali oleh Allah apa? Bekal untuk ini. Nah, doa kita mau diapalin doanya? Ya Allah, jadikanlah kesalahanku seperti kesalahan hamba yang engkau cintai. Ya, hamba memang mahal tempatnya salah dan lupa. Bukan seperti nabi-nabi pilihan itu. Nah, andaikan kami bersalah ya Allah, waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah kesalahanku, andaikan ada itu, ada seperti kesalahannya orang yang engkau sayangi. Tuh. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat, yang tadi ibu bilang, enak, baik benar bapaknya itu. Baik benar. Tapi ada, selalu bapak kepada anaknya seperti itu ada. Tapi seorang bapak terhadap tetangganya mungkin jarang. Tapi kalau pada anaknya berbuat baik, ya biasa meskipun anaknya itu apa? Badung atau nakal. Lanjut, ibu ayat selanjutnya. Lanjut, kurang 2 lagi ayat. Artinya dibaca lagi, Bu. Siapa gilirannya? Dan monggo. Dan
siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak melupakan perbuatan dosa itu sejak mereka. Ya. Iya. Terima kasih Ibu. Ini orang yang bertakwa tadi kan yang fikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apalagi walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum. Monggo. Orang yang takwa itu adalah di antara tandanya apa? Apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Orang yang berbuat dosa itu sesungguhnya menganiaya diri sendiri, menjerumuskan diri kepada hukuman, kepada marahnya Allah. Dan orang yang bertakwa itu apabila mereka melakukan perbuatan yang salah, zakarullah, mereka segera mengingat Allah. Mengingatnya apa? Setelah berbuat salah terus kok ingat dia, langsung mengingat Allah. Bukan ingat Allah saat dia sedang melakukan kesalahan. Karena mengingat Allah di saat kita berbuat dosa itu lebih parah daripada nggak ingat. Baca bismillah hukumnya bagus nggak? Mau makan baca bismillah bagus. Disunahkan. Mau minum, mau belajar dan seterusnya. Nah, orang mau minum khamr baca bismillah, hukum baca bismillahnya apa? Haram. Mau mencuri baca bismillahirrahmanirrahim, bisa bongkar pintu orang. Itu malah melawan Allah. Nah, ini mengingat Allah apa? Setelah berbuat dosa, ingat Allah. Taubat. Fastaghfaru lidzunubihim. Jadi kalau ibu sedang ingat Allah, jangan berbuat salah. Saat salah, sedang nggak ingat Allah, habis itu segera bertaubat. Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka beristighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Cara bacanya gini terjemahnya, Bu. Orang yang bertakwa adalah dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Titik. Sebenarnya titik di situ. Orang takwa adalah orang yang memohon ampun kepada Allah. Siapakah yang bisa mengampuni selain Allah? Itu pertanyaan. Tapi pertanyaan maksudnya apa? Maksud bertanya betulan atau tidak? Dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Siapa yang bisa mengampuni selain Allah? Pertanyaan itu bukan untuk bertanya, tetapi menegaskan. Ya. Jadi kalimat ini, kalimat pertanyaan yang bertanya, redaksi dari Allah. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Ya pasti Allah. Maka jangan minta ampun kepada selain Allah. Kecuali kesalahan manusiawi, kita minta maaf pada orang. Nah, tidak ada yang bisa mengampuni selain Allah. Dan setelah beristighfar itu, syaratnya apa? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan. Jadi habis istighfar jangan diteruskan, harus berhenti. Makanya salah satu syarat orang yang bertaubat adalah menyesal. Pertama-tama menyesal. Ada orang yang dulu berbuat maksiat, sekarang dia tidak mengulangi maksiatnya, tapi dia nggak menyesal. Itu belum disebut bertaubat. Contoh begini, kita menyebutkan kesalahan kita di masa lalu, boleh nggak menceritakan pada orang? Iya, menceritakan kesalahan ibu pada orang boleh nggak? Nggak boleh. Dalam kondisi tertentu boleh. Contoh, ada seorang anak muda, ya, habis pacaran melakukan perbuatan salah lah gitu. Terus dia putus asa. Sudah terlanjur kotor Pak saya.
Sudah terlanjur hina saya. Udahlah, sekalian aja. Kan ada orang yang gitu kan? Ada orang yang sudah berbuat salah kemudian, aduh udah buruk saya, udahlah sekalian aja, bablas langsung nyemplung gitu kan. Ada nggak kayak gitu? Oke. Saya sudah terlanjur, udah bablas sekalian. Nah, ada yang bilang gini, saya udah berbuat nakal udah lama puluhan tahun. Kayaknya Allah nggak akan mengampuni saya. Dalam kondisi itu, kita yang mungkin pernah seperti dia boleh bercerita pada dia. Gak apa-apa, meskipun dosamu udah banyak, Allah itu maha pengampun. Dulu, aku juga begitu. Tapi Allah maha pengampun. Sekarang, nih saya jadi orang baik. Saya sekarang jadi rajin ngaji. Jadi menceritakan kepada saat diperlukan pada orang. Mungkin setelah dia melihat cerita kita, oh ya, ibu dulu juga seperti saya. Iya, tapi Allah itu maha pengampun. Pengampun nyatanya sekarang saya jadi orang baik-baik. Malah saya jadi koordinator pengajian. Begitu ya? Itu boleh. Cerita masa lalu kepada orang yang sejenis, yang punya kesalahan sejenis, yang dia putus asa. Tapi kalau kepada orang-orang yang enggak ini, ya nggak perlu. Dulu, ada anak mabuk. Dulu, saya mah lebih dari dia. Dia cuma 2 botol, udah langsung tewas. Saya sampai 4, nggak apa-apa. Saya ada kenalan yang seperti itu. Orangnya baik. Saya bilang, Ci, ya nggak bisa begitu, Ci. Antum tobat itu bagus, tapi nggak perlu membanggakan apa? Membanggakan dosa masa lalu. Karena apa? Sekarang dia nggak minum, tapi kalau nggak nyesel, tidak menyesali perbuatan dulu itu belum tobat yang sempurna. Salah satu syarat tobat adalah nyesel dulu. Orang tidak mengulangi maksiat, mungkin bukan karena tobat, mungkin sudah nggak punya kemampuan berbuat maksiat. Ya kan? Ada kalanya orang tidak maksiat itu bukan karena menyesal, tapi memang sudah nggak bisa lagi. Oh, udah tua, nggak bisa maksiat, nggak bisa, mau maksiat nggak bisa saya. Itu belum berhentinya itu tidak disebut taubat. Jadi orang yang taubat itu ada salah satu syaratnya adalah nyesel dan kemudian walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak meneruskan kesalahan yang sudah diperbuat itu. Berhenti, ditobati. Yang dulu suka dosa itu banyak, yang dulu kalau dagang bohongin orang, nipu, ya udah jangan nipu lagi. Sama menyesali perbuatannya, dan kalau ada kesempatan mengembalikan yang kita itu kepada si yang berhak. Misal beli mobil bekas harganya 100 juta, tapi karena yang beli nggak ngerti, dibikin 165, dia beli juga. Ada aibnya disembunyiin dulu. Nah kalau sekarang gimana? Obati kesalahan itu dengan mengembalikan haknya kepada orang yang dulu kita zalimi itu. Karena apa? Nanti di akhirat kita akan mencari orang yang kita zalimi. Di akhirat nanti kita mengejar mencari orang yang kita zalimi. Kalau bisa dilakukan di dunia, cari di dunia. Kalau nggak bisa, udah. Kata guru-guru kita, udah beramal yang soleh, niatin untuk kebaikan orang itu. Kebaikan orang itu. Sebelum ditagih di akhirat. Walam yusirru. Jadi bertobat kepada Allah, tapi jangan nerusin kesalahan. Harus berhenti. Terakhir. Ada yang sukarelawan lagi, baca lagi sebelahnya. Ibu, monggo. Ulaika balasan bagi mereka di bawahnya sungai-sungai. Kita akan tahu baik-baiknya salah. Iya. Terima kasih. Ulaika, orang yang disebutkan tadi, ya kan? Yang menyembunyikan marah, memaafkan pada orang lain, berbuat baik pada orang yang bersalah pada kita, meskipun sulit. Kemudian kalau berbuat dosa minta ampun dan tidak meneruskan dosanya itu, mereka itu dapat apa? Ulaika jazaohum, mereka itu ganjarannya berupa maghfiratun min rabbih, ampunan dari Tuhan pencipta kita. Apalagi wajannatun, dan surga itu jannah. Jannah itu apa? Taman. Yang namanya taman itu di Arab atau sekarang pun selalu ada pagar. Nggak sembarang orang bisa masuk ke dalam, ada pagarnya. Nah pagarnya itu bisa kita buka kuncinya, pintunya dengan apa? Tadi yang disebutkan di depan tadi. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungai yang mengalir di bawahnya
surga yang mengalir di bawahnya. Ulama kita ada yang mengalir maksudnya benar-benar di bawah. Kita berjalan di atas misalnya kaca atau apa. Makanya di Timur Tengah ada masjid yang terbuat lantainya dari kaca di Maroko. Masjid Hasan berapa itu? Muhammad atau Masjid Hasan? Itu. Pas lagi sujud ada ikan di bawahnya. Nah, ratu bagus. Dicincingkan begininya. Padahal nggak ada air, kaca begitu kan. Mengalir di bawahnya sungai. Ada juga yang mengartikan mengalir di bawahnya sungai-sungai adalah dekat sungainya dengan kita. Makanya sekarang ada perumahan-perumahan mewah dibangun di pinggir, bukan pinggir sungai. Kalau pinggir sungai pinggir jalan riverside, di Inggris kan itu. Pinggir sungai dengan riverside artinya apa? Sama kan? Cuma kalau yang riverside rumah keren. Kalau pinggir kali di Ciliwung begitu. Juga banjir. Nah, tapi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai nggak kakak banjir di surga ya. Mengalir di bawahnya sungai yang mengilhami sekarang perumahan-perumahan yang mahal itu di Bogor itu dibangun di pinggir sungai. Ya kali terilhami oleh ayat ini, mengamalkan ayat ini. Wah ini ajrul amilin, dan surga itu sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Oke, Ibu-ibu ya. Jadi apa tadi? Kita kalau kesimpulannya pengajian kita, kalau berbuat baik bergegas. Selain bergegas berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Jangan dalam kondisi tertentu jangan duluin orang. Contoh gini. Makanya ulama kayak gini, mengutamakan orang lain dalam ibadah hukumnya makruh. Mengutamakan orang lain dalam beribadah hukumnya makruh. Contoh apa? Ibu sembahyang. Saf paling bagus itu di mana sih? Depan. Ya kan? Saf paling bagus di depan. Terus di situ kosong. Silakan. Jangan mempersilakan orang. Kita sendiri yang maju. Ya, orang yang mempersilahkan orang lain maju itu berarti belum wasari'u tadi. Ya. Kecuali ada pakemnya. Selalu ada kecualinya ya, Bu. Kecuali orang itu benar-benar alim, ustazah kita atau apa. Nah, imamnya di situ kita langsung begini. Kadang-kadang ada orang saf paling bagus adalah paling depan, di belakang imam lagi. Tapi juga harus ngerti diri juga. Tahu kalau kita nggak bagus jangan di situ. Yang lebih bagus ditaruh di belakang. Berlomba-lomba bagus, tapi kalau kita nggak ngerti posisi kita ya nggak bagus. Nah, asal imamnya misalnya di tengah sini kita posisi ini orang lain. Ketika kosong kita jangan masuk. Kita sendiri masuk. Itu. Bergegas, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Yang surga disediakan untuk orang takwa. Cirinya orang takwa apa? Alladzina berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Saat punya duit atau tidak punya duit, uang saya cuma 40.000 gimana? Yang sedekah tetap 5.000 kan bisa. Teman saya 200.000 saya malu, nggak usah malu. Sesuai dengan kemampuan kita pegang 40, sedekahi 5.000 atau 10.000 sisanya untuk pergi pulang naik apa gitu. Gitu. Jadi bersedekah dalam kondisi lapang dan sempit. Menyembunyikan marah. Kalau sudah bisa menyembunyikan marah, memaafkan. Yaitu ada latihannya. Pertama, kalau kita sudah terbiasa ngamuk, ya udah. Habis ngaji, kalau saya marah nggak usah ngamuk, pokoknya ngempet aja. Sudah terbiasa ngempet, biasanya latihan kan ada orang salah sampai kiamat, sampai akhirat saya tuntut. Ya, ada kan gitu? Berusaha memaafkan. Setelah terlatih memaafkan, berbuat baik kepada orang yang berbuat salah pada kita. Maka ada kiai itu, ketika dia mendengar, Pak Kiai, kamu diomongin orang, dipitnah gini-gini. Mana orangnya? Oh iya, akhirnya cari. Pak, ini saya kasih. Loh, kasih apa? Yes, pokoknya Bapak telah bersedekah pada saya. Kenapa? Ya kalau kamu ngomongin saya kan ganjaranmu diberikan pada saya, karena saya sudah kau baikin, maka saya kasih hadiah gitu. Akhirnya orang itu baik. Jadi pesantren itu ada kisah-kisah unik-unik kayak gitu. Kiai ini saking baiknya kiainya begitu. Orang yang ngomongin akhirnya didatengin rumahnya, dikasih. Nih, kenapa? Bapak ibu sudah berbuat baik pada saya. Apa? Pokoknya ada deh. Pokoknya ada. Jangan dia, kamu kemarin ngomongin saya, jangan juga. Jujur itu kadang-kadang nggak bagus. Kadang-kadang tidak. Jadi kiai ini datang ke rumah itu, terima kasih atas kebaikan Bapak dan Ibu selama ini. Baik, kan yang dibilangin itu bengong. Baik apaan saya? Kan gitu kan. Dari situlah kemudian dia berubah.
Tapi latihan, ngempet marah, kalau sudah terbiasa ngempet marah, memaafkan, kalau biasa memaafkan, berbuat baik. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan, kita masuk dalam kategori ini yang mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tahu ini tidak mudah bagi saya juga. Tapi sesuatu yang tidak mudah kan tidak harus diingkari kan? Pak Ustadz ngomong doang, dirinya juga nggak bisa. Emang nggak bisa, belum bisa. Latihan. Kalau maafin sudah mulai terlatih saya. Kalau sedekah saya sudah biasa terlatih, tapi belum kepada orang yang jahat pada saya. Tapi satu saat mudah-mudahan kita. Makanya ayat ini sering dibaca-baca untuk apa? Kalaupun ibu nggak bisa lakukan itu, berusaha satu saat bisa. Insya Allah. Baik, sebelum kita tutup pengajian, ada yang ingin disampaikan? Menambahkan boleh, melengkapi boleh, bertanya boleh, kalau bisa saya jawab, nggak bisa, PR. Ada? Silakan Ibu. Apa yang saya ucapkan, saya dapatkan ilmunya dari Al-Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah itu sahabatnya Imam Hambali. Insya Allah benar. Tapi jangan begini. Bukan sesuatu yang harus lakukan. Tapi kata beliau memang harus, kata beliau. Kata beliau harus. Jangan jadi beban. Kalau ibu bisa lakukan, lakukan. Dicek aja dulu ya. Saya mulai rajin sholat di umur berapa? Kan lupa kita. Begitu akil balik, kayaknya saya belum sholat rajin, bolong-bolong. 5 tahun setelah balik baru sholat saya bener. Tapi jangan jadi beban. Jadi beban nanti ibu mengeluh, habis sembahyang itu mengeluh, terus diomeli orang lagi, malah ibu semangatnya jatuh. Lakukan itu rahasia saja. Rahasia sesuai kemampuan. Kok bisa kasih tahu orang? Kalau dikasih tahu orang bisa jadi ibu dikomentari, di segala macam. Ibu malah enggak ini. Gitu ya. Iya. Tapi memang ibadah harus dipaksa. Memaksa diri itu boleh. Maksa orang nggak boleh. Maksa diri boleh. Ya Bu. Ibu siapa? Ibu Artini. Tinggalkan sholat fardu. Cara menggantinya bagaimana? Niatnya ya qadha aja Allah. Allah lebih tahu. Iya. Iya. Tapi qadha itu tidak harus pada waktunya. Tidak harus pada waktunya. Ya itu kan untuk nyicil ya. Misalnya misal gini. Orang yang kena musibah bencana itu. Musibahnya kan duhur. Terus gara-gara kena musibah, bajunya kotor semuanya, dia nggak bisa sholat. Seharusnya tetap sholat, harusnya tetap sholat. Jangan membiasakan mengkodok sholat. Jadi gini, kodok itu nggak baik kalau ibu niatin. Hari ini duhur saya nggak sholat, antara saya kodok besok. Itu nggak boleh. Tapi kodok yang sudah tertinggal benar-benar, yang tertinggalnya entah karena apapun pada masa lalu, ganti. Tapi yang kalau di hari ini duhur aku lagi sibuk, ntar saya kodok, ntar waktu isya nggak boleh. Tapi seandainya ditinggalkan benar-benar, ya harus dikodok benar-benar. Ngerti nggak? Ibu berniat untuk kodok itu nggak boleh. Hari ini duhur sama asar nggak usah sholat, ntar saya ganti waktu habis maghrib. Itu nggak boleh berniat itu. Tapi begitu tertinggal benar-benar di kodok. Tapi kodok pun sebenarnya juga nggak bisa menggantikan. Kodok tidak bisa kodok. Kodok itu tidak bisa menggantikan. Ya, tidak bisa. Tapi kalau sudah tertinggal harus dibayar. Hutang pada Allah lebih wajib untuk dibayar semampunya. Insya Allah. Ya kan masih ada umur kan sekarang, udah. Ganti dengan taubat. Salat taubat. Ya itu bagus. Diganti taubat bagus. Banyak bertobat bagus.
Tapi kalau ini jalannya Ibnu Qudamah itu begitu tadi. Ini jalan salah satu apa yang disampaikan oleh di dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul, beliau lakukan itu. Diganti dengan amal soleh. Ya, amal soleh itu akan menghapus apa namanya? Tetapi ini kata Ibnu Qudamah ya. Kalau ibu melakukan dosa, suatu dosa, ganti dengan yang semisal. Kalau ibu ngambil sajadahnya orang, misalnya, contoh ya, agar gampang dipahami. Kalau ibu ngambil sajadahnya orang, taubatnya yang ganti sajadah. Jangan diganti dengan kue nastar. Ya. Jadi kalau yang hilang sholat, ya dibayar sholat. Kita menzalimi orang hartanya, dibayar dengan harta. Kita dulu waktu kecil, mahasiswa, makan di warung. Habis tempe 5, ngakunya 3. Dibayar dengan tempe. Di mana kalau ketemu orangnya? Kalau ketemu orangnya masih hidup, datang ke. Kalau udah mati, ini dengerin dulu, dengerin. Kalau bisa ketemu orangnya, datengin orangnya, dibayar dengan itu. Kalau nggak bisa, dibayar dengan sedekah atas nama dia. Ya Allah, dulu saya di warung ibu itu, empok itu, waktu saya kuliah, makanya itu tempenya 5, tapi suka-suka ngakunya 3. Saya bayar. Gitu. Ya. Apa? Sering ya? Lakukan tuh. SMP, SMA, apalagi ini ibu, hati-hati ibu. Ke pasar, nawar kue. Maksudnya kagak beli, nyoba doang. Nyoba itu oleh pedagangnya, halo? Nyoba itu pedagangnya untuk orang yang mau beli. Nggak apa-apa tuh, nggak beli, nggak apa-apa, coba aja dulu, kan gitu kan. Tapi maksudnya dia setelah nyoba, emang ibu ke situ niatnya mau, tapi begitu coba kurang enak, tapi nggak jadi beli, nggak apa-apa itu. Tapi awalnya memang sudah niat beli. Tapi kan ada orang yang niatnya cuma mau nyicipin doang. Kira-kira halal atau haram itu? Haram itu, Bu. Jadi kalau ibu nggak bermaksud beli, jangan coba. Karena dia menyuruh coba itu dengan maksud, misalnya ibu gak bawa uang, dia bener gak bawa uang, uangnya ketinggalan, iseng nyoba. Tapi kalau datang ke situ bener-bener mau nyoba, nanti kalau enak saya beli, niatnya beli, ya nggak apa-apa itu. Jadi, nih kalau dosa-dosa kayak gitu, ya kalau orangnya ketemu nih, ya minta maaf. Kalau nggak ketemu ya Allah saya bersedekah nih, mengampun dosa saya, orang saya cari nggak ada ya Allah. Ini saya ganti dengan yang benar-benar diterima. Nanti kenapa? Di akhirat juga ada kisas. Tapi tenang saja, orang Islam itu hidupnya enak. Di akhirat itu juga ada namanya pengampunan juga ada. Biar optimis, Ibu. Jadi, kan yaumul hisab. Apakah dengan hisab semuanya sudah selesai? Belum. Saya ceritain mau. Jadi, pertama-tama itu kan kiamat dibangkitkan dari namanya yaumul ba'ats. Habis ba'ats dikumpulkan mahsyar. Kemudian nunggu pengadilan. Orang di pengadilan kan nunggu dulu kan, nggak langsung diadili hakim kan, nunggu di pengadilan. Habis pengadilan diputuskan surga atau neraka. Ceritanya begini. Listen, amalkan. Dengerin dan amalkan. Satu saat ada dibariskan. Ini barisan kanan ahli surga. Sebelah kiri ahli neraka. Dah. Ini hitungannya. Kemudian satu saat yang orang ngintip-ngintip juga sesama barisan. Tuhan, ini ada di dalam kitabnya Imam Qurtubi ahli tafsir. Saya nggak ngarang loh, boleh dituntut kalau ngarang saya. Ya, ini tidak ngarang ini, Ustadz ngarang itu usah. Tapi bahasanya saya ubah ini. Jadi, Tuhan, ingatkah Tuhan pada seseorang dulu waktu Tuhan mau sedang lapar, ada seseorang memberikan Anda makan dan minum. Orang itu nggak punya duit benar-benar, lemas, datang Jumat berkah, ya, kasih makan. Nah, setelah itu Tuhan sembahyang lah, gara-gara punya energi jadi biasa sembahyang. Nah, iya, terus yang baik itu, iya ya, dulu pernah ada orang
yang memberikan makanan pada saya. Gara-gara saya dikasih makan dan minum, akhirnya saya bisa dapat ibadah. Itu siapa ya? Kayaknya Anda nih. Orang yang ngasih makan saya itu kayaknya Anda. Iya, benar. Yang saya pilih. Iya, benar, Tuhan. Tapi Anda ahli neraka. Iya, amalan saya lebih banyak buruknya daripada baiknya. Terus, ya saya pengen masuk surga. Terus akhirnya dia, ya Allah, dia pengadu pada Allah. Ya Allah, dulu saya bisa sembahyang, bisa sholat. Energiku bangkit gara-gara ada orang yang ngasih saya makan. Tapi orang yang ngasih makan saya itu, ya Allah, masuk neraka. Selamatkanlah dia, ya Allah. Masih ada, itu udah hisab loh. Udah hisab, tinggal masuk surga neraka. Akhirnya Allah Maha Pengampun, pemurah. Rahmat tadi. Rahmat itu orang yang salah pun bisa dimaafkan, ya. Terus akhirnya Allah bilang, udah gandeng tangan saudaramu tuh, bawa dia ke dalam surga. Akhirnya masuk surga. Hisabnya itu sudah gagal dia, tapi disafaati oleh orang yang menolong dia. Maka ibu banyak-banyak tolong orang, ya. Apapun bentuknya. Sudah tertulis waktu dia berbuat. Tertulis apanya? Iya, tapi setelah ditimbang baik dan buruknya, termasuk plus makanan yang diberikan itu kan kebaikan. Ditimbang, nggak cocok dengan apa? Timbangannya masih ini baik, ini buruk. Masih beratan yang buruk. Termasuk yang baik tadi sudah ditimbang, dimasukkan ke catatan, tapi nggak gitu. Ada lagi. Optimis. Tadi kita lagi. Ada orang, si A dolimin si B. Ya, si A dolimin si B. Nanti di akhirat, karena dia bersalah kepada di sini, berarti ganjaran dia diberikan kepada ke sini kan? Si A menzalimi si B. Akhirnya pas waktu ditimbang, amalan A ada yang diberikan kepada si B. Si B setelah dapat setoran dari A, tetap masuk neraka dia. Kenapa? Masih berat apa? Saldonya kan sudah ditambah dari temannya itu. Tapi saldo dari temannya tidak menolong dia pula. Ya kan? Nah, si A ini harusnya itu masuk surga. Tapi gara-gara setelah diambil baiknya, jadi kurang. Singkat kata, kedua-duanya masuk. Si A masuk neraka gara-gara ganjarannya diambil kepada kasih B. Si B sudah dikasih tambahan pahala, tetap neraka juga karena kebaikannya nggak cukup. Akhirnya apa? Nih, Allah itu adalah pengadil yang baik. Allah bilang kepada si B, B, kamu itu sudah dikasih ganjaran oleh dia. Kamu juga nggak ahli surga, masih tetap ahli neraka. Nah, udahlah kamu maafin aja si A. Kamu maafin si. Kalau A kamu maafin si A, nggak jadi masuk neraka. Baiknya lebih berat akhirnya. Nah, tapi akhirnya A masuk. Yaudah, dia sendiri dong yang masuk. Padahal saya pengen teman, ya Allah, di neraka itu. Kalau begitu, dia sendiri yang masuk surga. Ya, gara-gara kamu maafkan, dia masuk surga. Gara-gara kamu memaafkan dia, aku memaafkan kamu. Allah memaafkan sih. Iya. Ya, kalau kita masuk beruntung seperti dia. Mungkin nggak kita beruntung? Nggak tahu. Jangan coba-coba habis ngaji di kata Pak Ustadz tadi kan ada pengadilan dari Allah memaafkan. Nggak apa-apa deh kalau gitu buat saya berbuat jelek juga nggak apa-apa. Jangan begitu. Ini maksudnya apa? Ada peluang seperti itu. Ya Allah itu kan yang kuasa. Mau di dunia mau di akhirat Allah tetap berkuasa. Jadi ya kalau konsepnya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya itu ada ininya. Tetapi ada pengadilan setelah itu. Jadi hukum Allah itu, misalnya api panas, pasti nggak? Bisa nggak dibikin dingin? Bisa kalau Allah mau. Nabi Ibrahim, begitu. Jadi ya kita berharap. Makanya orang mukmin itu masuk surga. Catat, tidak semata-mata amal ibadahnya. Ingat, tidak semata-mata. Dulu selain karena amal, ada juga rahmat Allah. Kita beramalkan karena rahmat Allah. Jadi nggak boleh takabur juga. Kita masuk surga, gara-gara saya amal saya banyak. Masuk surga saya. Juga seimbang ibadah kita dengan surga. Kenapa? Ibu umurnya berapa? 70. Mulai salat benar umur berapa?
umur 20. Jadi ibadah kita itu ya anggap saja dari lahir sampai 70 nggak pernah maksiat. Ibadah terus. Cuma 70 tahun kan? Di surga kan selama-lamanya. Nggak cukup surga yang selama-lama itu dibayar hanya dengan ibadah. Makanya ada faktor lain yaitu rahmatnya Allah Subhanahu. Artinya apa? Perlu kita akan gini, biar kita kalaupun kita ahli ibadah kita tidak takabur. Sekali lagi, kita ahli ibadah nggak boleh takabur. Kesalahan ahli ibadah diantaranya apa? Meremehkan orang yang tidak ibadah. Kita rajin sholat jamaah di masjid, ada tetangga kita nggak jamaah, kita omelin, itu nggak pernah ke masjid. Padahal kita nggak tahu sebab dia nggak ke masjid. Mungkin ada anaknya, mungkin ada neneknya, mungkin salah satu penyakit ahli ibadah itu apa? Ngeremehin orang lain. Iya, sombongnya itulah yang kemudian bisa menghapus ininya. Ya, Ibu. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa? Bu Yati. Ya. Ya. Boleh. Boleh. Ada orang tua yang kemudian selamat gara-gara anaknya. Orang tua di akhirat selamat gara-gara anak diselamatkan oleh anaknya. Dan para ulama kita sepakat bahwasanya bersedekah untuk keluarga kita itu boleh, yang mati boleh. Jadi Ibu sedekah, Pak Ustadz saya sumbang semen ini 10 sak untuk bangun ini. Saya niatkan untuk ibu saya, almarhum, boleh. Boleh. Gitu. Begini. Kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Dengan bersedekah kita dilindungi Allah. Salah satu hikmahnya sedekah begitu. Maksudnya sedekah yang kita lakukan itu kan adalah kebaikan. Dia tidak akan melampaui bala, itu tidak akan bisa mengalahkan sedekah. Kalau diadu misalnya, tetap menangan sedekah. Allah punya sifat apa? Allah punya sifat maha pembalas, al-muntaqim. Apa? Pembalas kan Allah kan? Allah itu pembalas orang yang salah tapi Allah juga punya sifat al-ghafur. Kenapa Allah punya sifat al-ghafur? Agar bisa mengampuni hambanya yang Allah tahu hambanya itu akan berdosa, maka dia punya sifat. Jangan berharap semua orang nggak salah. Kalau semua orang benar, untuk apa sifat al-ghafurnya Allah? Ya. Wah, untuk apa sih itu akan neraka kalian? Ya, tetapi ghafurnya Allah ada, tapi Allah gini, rahmati ghadabat ghadabi. Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, cintaku, sayangku itu mengalahkan marahku. Allah punya marah. Tapi Allah juga punya sifat yang rahmatnya Allah itu kalau ini lebih besar daripada marahnya Allah. Inilah orang mukmin asal beriman kepada Allah. Yang tidak diampuni Allah itu orang kafir. Orang kafir musyrik mati dalam keadaan nggak diampuni di neraka selamanya, khalidina fiha. Tapi kalau orang mukmin ada dosa-dosa, ya insya Allah ada satu masanya diampuni. Meskipun ada yang dicuci dulu ke dalam neraka, tapi jangan daftar kita. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa mampir ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kita harus yakin. Kan ada gini, Nabi mengatakan, jam berapa? Masih ada waktu? Oh, masih 11. Dapat. Ya, jadi rahmatnya Allah besar. Lebih besar daripada marahnya Allah. Jadi kalau orang di antara kita, kalau ibu ketemu dengan pendosa, dia mau taubat, buka pada dia optimisme. Kadang-kadang setan itu mencelakakan orang itu pakai dalil.
Halo Bu, setan mencelakakan orang pakai dalilnya apa? Oh, kamu itu sudah banyak dosanya. Allah Ta'ala itu akan membalas wa may ya'mal mithqala dzarratin. Itu dibaca itu. Untuk nakut-nakutin orang yang mau bertaubat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan yang seterusnya itu kita baca bagi orang-orang macam kita, ahli ibadah. Jangan berbuat dosa, karena sekecil apapun Allah tahu. Ayat itu kita bacakan kepada ahli pengajian, biar nggak coba-coba bermaksiat. Tapi kalau orangnya ahli ibadah, ahli maksiat, jangan dibaca itu dulu. Waduh, kalau tahu yang kecil-kecil udah dosa, udah banyak, udahlah sekalian aja gitu. Dan setan itu kerjaannya apa? Membikin orang putus asa. Setan kerjaannya membikin orang putus, alah, dosamu udah banyak, maksiatmu banyak. Kamu beramal seberapapun nggak akan cukup mengimbangi maksiatmu. Harusnya dia mau tobat, gak jadi gara-gara di. Ya, tapi setan juga ini, ketika kepada orang ahli ibadah, ahli orang baik, setan juga lain siasatnya. Apa? Allah itu maha pengampun. Ya, nggak apa-apa kamu maksiat. Toh Allah benar kan maha pengampun kan? Tetapi ayat ini digunakan oleh nafsu untuk apa? Menjerumuskan. Gak apa-apa kamu sekali-kali dosa, gak apa-apa. Allah maha pengampun. Nanti kamu tobat lagi. Allah menerima taubatnya orang. Kan itu kalimat yang baik-baik gitu. Allah menerima taubat ini. Tapi kemudian kalimat itu dijadikan motivasi untuk berbuat. Jadi jangan merasa aman di saat kita sedang ingin berbuat dosa. Ya gitu ya Bu ya. Bu, seperti itu. Rahmatnya Allah luas. Ya. Sedekah tadi bisa menolak. Saya sudah sedekah kok kayak masih kena musibah juga. Saya kemarin sedekah, sepeda saya hilang. Ambil hikmahnya. Untung sedekah. Kalau nggak sedekah, bukan hanya sepeda yang hilang. Apa? Motormu hilang. Sudah sedekah kok mobil saya hilang. Untung yang hilang mobilnya. Kalau kamu nggak sedekah, nyawamu udah hilang sekalian. Jadi, iya, jagalah hartamu dengan sedekah. Menjaga. Karena apa? Ibu-ibu, yang namanya duit itu ya, kenapa menjadi berharga? Karena perspektif kita, Pak, dugaan kita. Ketika terjadi gempa, ada mobil yang harganya 1 miliar, ketimpan tanah 3 hari, dia udah jadi besi bekas gitu. Rumah yang bagus ketika gempa, ya udah jadi puing. Itu menjadi bagus kan karena persepsi. Makanya yaitu dikendalikan kecintaan kita kepada harta boleh. Cinta harta boleh. Kenapa boleh? Karena harta itu bahasa Arab artinya malun ya. Mal itu artinya apa? Condong. Jadi kalau ada duit di sini kayak magnet, bikin condong. Itu diakui di dalam bahasa. Makanya kan mal itu disebut mal karena bikin condong. Tetapi yang nggak boleh nggak condong pada harta? Boleh. Yang nggak boleh adalah terlalu. Condongnya kebangetan. Sehingga mau sedekah nggak jadi, mau umroh nggak jadi, mau ini nggak jadi. Cuma ditulis di atas di rekening bank. Ya kalau udah di rekening kan tinggal cuma catatan doang. Gitu. Kalau diinfakkan itulah yang ikut kita. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Sudah ada yang ngantuk. Bentar lagi zuhur. Ibu-ibu, mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat. Nanti di rumah baca lagi 133 sampai 136 surat Ali Imran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam ucapan kami ada kekurangan, kesalahan dan yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.